Melihat kondisi anak-anak yang berkeliaran di jalanan karena permasalahan ekonomi, sehingga membuat mereka putus sekolah dan bahkan tidak dapat bersekolah, padahal mereka lah bibit-bibit generasi penerus bangsa ini, Edwin Ricardo Mangare selaku pendiri Rumah Singgah Sahabat Melindungi, bersinergi dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku, bersama-sama memenuhi kebutuhan anak-anak jalanan ini khususnya pada bidang pendidikan. Dirinya mengharapkan dengan sinergitas ini, ke depan anak-anak tersebut meskipun hidup di jalanan dengan segala keterbatasan pendidikan yang ada, tetapi mereka masih memiliki kemampuan. Karena awalnya begini, saya ini kan anggota patroli waktu itu dari tahun 2015. Saya ditempatkan di pos di sini di Ambon, namanya pos Tikora. Kemudian saya berpatroli setiap malam, jadi ketika warga sementara beristirahat tidur, tapi saya kan tetap berpatroli. Yang saya temukan itu ada anak-anak kecil yang masih tidak hidup di rumahnya, tapi mereka ada di jalan. Nah, sehingga saya tanyakan kehidupan mereka dan saya perhatikan sungguh bahwa mereka juga ini banyak yang putus sekolah, bahkan ada yang tidak bersekolah. Ini kan kedepannya, kalau ini kan generasi penerus bangsa, jadi menurut saya kita harus memperhatikan ini juga. Makanya saya pribadi terpanggil untuk bisa memperhatikan ini, karena biarpun bagaimanapun mereka ini kan penerus bangsa, ini kan tanggung jawab kita bersama gitu, untuk kedepannya supaya bangsa kita ini lebih maju, Indonesia lebih maju, tentu kita harus memperhatikan anak-anak. Jumlah mereka ini kan terdiri dari dua bagian. Nah, makanya saya mendirikan waktu itu namanya Rumah Singgah Sahabat Melindungi pada tahun 2019. Namanya Rumah Singgah Sahabat Melindungi. Jadi di situ awalnya mereka kan saya kontrakkan tempat itu jauh sebelum adanya virus corona ini. Saya kontrakkan tempat mereka, kemudian ada beberapa anak di situ juga tinggal di tempat itu. Nah, sejalan waktu yang ada kita mulai berubah. Jadi awalnya ini kan pendidikan mereka ini kan berawal dari kakak-kakaknya yang agak besar. Jadi usia yang remaja. Di situ kita pembinaan tentang bagaimana cara merubah karakter mereka, supaya jangan di masa remaja mereka ini mereka terlibat di dalam aksi kriminal karena di jalanan nih, ataupun nanti mereka bisa menjadi korban tindak kriminal. Jadi makanya saya merangkul mereka, mendekati mereka supaya mereka bisa dibina. Pembinaan awal itu di tahun 2009 itu pembinaannya kita masih pembinaan karakter. Kemudian kita motivasi mereka supaya mereka bisa mau belajar. Nah, kemudian sampai sekarang ini sudah tahun 2020 sehingga sampai saat ini saya sudah mendidik yang anak-anak yang mau belajar, kita berikan mereka pengetahuan. Guna mendukung sinergitas ini, Daniel Inde selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku menyambut baik hal tersebut dengan menyediakan lahan dan kebutuhan pendidikan bagi anak-anak. Dirinya menjelaskan memang terdapat beberapa kendala lingkungan, tempat untuk anak-anak belajar yang sempit sehingga membuat anak-anak menjadi jenuh atau bosan. Oleh karena itu, mereka meminta untuk melakukan pembelajaran di perpustakaan. Jadi memang kami bersama dengan Pak Edwin sebagai founder Rumah Singgah Sahabat Melindungi ini, kita setelah bincang-bincang, kita diskusi, kita petakan kebutuhan dari anak-anak ini. Ya ternyata setelah dipetakan, kita bagi dua mereka, dari jumlah mereka sekitar 30 orang ini, kita petakan antara kelas kecil, yaitu dari PAUD sampai kelas 3 SD, kemudian kelas besarnya itu dari kelas 4 SD sampai dengan SMA. Jadi ada dua kelompok. Nah, itu pembelajaran yang kita lakukan itu meliputi mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sama matematika. Juga ada kesenian. Di dalamnya ada merajuk, ada seni suara, sama karate juga ada. Sejak kita mulai jalan dari tanggal 1 Februari ya. Nah, di situ kita lihat ada kemajuan-kemajuan. Walaupun di satu sisi memang ada juga kendala karena mungkin ya lingkungan ya, karena rumah singgah yang ada memang sempit, sehingga mereka belajar agak rasa jenuh juga, bosan juga. Akhirnya mereka minta untuk di lokasi sini. Kami bilang ya silakan, enaknya mereka di mana kita menyelesaikan. Intinya kita mau bersahabat dengan mereka. Kita mau mengetahui apa kebutuhan mereka gitu.
sehingga mereka butuh di sini ya. Oke, kita ke sini ke lingkungan ini. Nah, marah mereka sudah protes ke Pak Edwin. Pak, kapan kita ke perpustakaan? Itu mereka sampai tinggal itu. Nah, karena ya silakan datang aja belajar di sini. Biar ada permainan-permainan. Akhirnya kita bisa lihat mereka suka cita di sini. Nah, karena belajar itu membutuhkan juga rasa nyaman, ya, rasa nyaman sehingga ada sukacita, sehingga apa yang mereka pelajari mereka bisa nangkap, tidak monoton gitu, tidak monoton harus dengan matematika, dengan perkalian, hitungan, tidak, tapi kita wujudkan dalam permainan-permainan, game-game yang kita buat secara sederhana, dan ya syukur mereka bisa menerima itu. Demikian.